فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram wa akhwatil karimat, akramani wa akramakumullah. Kita akan lanjutkan kajian rutinitas kita dari kitab dengan judul Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna, yang ditulis oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih. Sebelum kita membaca pada malam pertemuan kita kali ini materi yang baru, sedikit menyinggung tentang apa yang telah kita ambil pada pertemuan malam sebelumnya. Dari poin yang ke-26 terpakan sang penulis, nungkiru alaman kabar wa zama'ana du'ata ila Allah wahabiyatun umala. Berkata Syekh Muqbil pada poin ini, kami mengingkari orang-orang yang angkuh yang menyangka bahwasanya orang-orang menyeru di jalan Allah adalah Wahabiyah. Dan kami sebutkan bahwasanya ada penukilan dari Syekh Muqbil rahmatullahi alaih dengan ungkapan semisal, dan kalau memang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih adalah di atas al-haq, dari sebagian penukilan datang dari Syekh Muqbil, maka kami adalah Wahabi. Sebelumnya bahwasanya hal ini datang dari banyak ulama, bukan cuma Syekh Muqbil rahmatullahi alaih, datang juga dari semacam Syekh Ibn Baz, datang juga dari penulis buku Minhaju Al-Firqatin Najiyah wa Taifatul Mansurah, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, datang juga dari Syekh Salim atau Nam Taqiyuddin Al-Hilali. Pertama-tama datang dari Syekh Muqbil, dari fatwa beliau kita akan bacakan fatwa yang tersebar dengan judul Nurun ala Darb. Pertanyaan berbentuk pertanyaan, kemudian beliau jawab dengan perkataan yang panjang. Di antara jawaban yang beliau lontarkan, kata beliau, fa idza kana man da'a ila tauhidillahi wahabi fa ana wahabi. Kata beliau, kata Syekh Ibn Baz rahmatullahi alaih dalam fatwa Nurun ala Darb, seandainya orang-orang yang menyeru kepada tauhidillah dijuluki dengan Wahabi, maka aku adalah Wahabi. Ini datang dari Syekh Ibn Baz dengan rujukan yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian datang juga dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam buku yang tadi telah kita sebutkan juga, Minhaju
al-firqatin najiyah wa taifatil mansurah, juga mengatakan perkataan yang sama. Kemudian datang juga dari Syekh Taqiyuddin Al-Hilali, bahkan beliau membawakan bait syair yang kurang lebih berbunyi, fa in kana tabi Muhammadin mutawahhiban fa ana uqirru bi annani wahhabi. Seandainya yang mengikuti Ahmad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijuluki dengan Wahabi, maka aku ikrarkan bahwasanya aku adalah Wahabi. Terus kita katakan bahwasanya Syekh Muqbil rahmatullahi alaihi menyebutkan, hanya saja kami mendengar dari Syekh Yahya mengungkapkan hal tersebut. Kita akan bawakan rujukannya di mana beliau mengatakan hal tersebut. Hanya kami dengar dari guru kami Syekh Yahya hafizallahu taala menukilkan dari Syekh Muqbil mengungkapkan juga perkataan yang sama. Ia berkata karena sebagian ikhwah menanyakan tentang hal ini. Nah, apa yang telah kita sebutkan, barakallahu fikum, insyaallah mencukupi. Kita akan ambil poin yang berikutnya pada pertemuan kita di malam hari yang berbarokah ini. Kata Syekh Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi Al-Yamani rahimahullah ta'ala, As-Samin wal Ishrun, poin yang ke-28. Al-hukumatu nuhibbuha biqadri ma fiha minal khair wa nubghiduha lima fiha minasyarr. Kita artikan dulu yang ini. Pemerintah, pemimpin, pemangku jabatan, kami mencintai mereka dengan kadar kebaikan yang ada pada mereka, serta kami membenci mereka dengan kadar kejelekan yang ada pada mereka. Kita lagi kata beliau, pemerintah, kami mencintai mereka dengan kadar kebaikan yang ada pada diri mereka, serta kami membenci mereka dengan kadar kejelekan yang ada pada diri mereka. Tempatnya cinta dan benci pada setiap orang, termasuk pihak yang sedang kita kaji, yakni pemerintah. Lanjut beliau, wala nujizul khuruj 'alaiha illa an nara kufran bawahan indana fihi minallahi burhan. Kami tidak memperbolehkan untuk keluar dari mereka, keluar dari pemerintahan yang sah. Tidak diperbolehkan untuk kudeta serta hal-hal yang merupakan anak cabang dari kudeta, demonstrasi, turun ke jalan, unjuk rasa, menyuarakan aspirasi dan seterusnya. Kecuali kami melihat pada diri mereka kekufuran yang nyata, ya, kecuali pemerintahan tersebut kafir, bukan kufur yang dhanni, bukan kufur hanya menyangka-nyangka dan menerka-nerka, tapi kekufuran yang nyata. Indana fihi minallahi burhan, sedang kekufuran yang nyata. Nah, juga kita memiliki hujjah dan bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau ditanyakan hal tersebut, karena perbuatan adalah tanggung jawab. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kita harus bisa bertanggung jawab paling pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi pada fakro yang ini, dan kami tidak membolehkan untuk kudeta atau keluar dari pemerintahan yang sah, kecuali kami melihat bahwasanya pada diri mereka terdapat kekufuran yang nyata. Kami punya hujjah di hadapan Allah. Bisyarat ain nakuna qadirin. Boleh sebutkan di sini syaratnya, kapan boleh kita untuk kudeta. Boleh untuk kudeta namun dengan syarat. Pada buku ini boleh sebutkan, kita pun sempurnakan dari buku-buku yang lainnya milik beliau, karena beliau mengisyaratkan akan hal tersebut. Dengan syarat yang paling pertama adalah
an nakuna qadirin, kami mampu untuk kudeta. Ada sebagian rekaman kaset beliau mengatakan 100% mampu 100%. Mampu artinya yakin 100% bahwasanya berhasil penggulingan kekuasaan tersebut. Kalau cuma menerka-nerka dengan prediksi mungkin 50%, nah tidak sesuai dengan syarat yang beliau bawakan. Wala takuna al-ma'arakatu bainal muslimina minal janibain. Syarat yang kedua adalah jangan sampai terjadi peperangan di antara kaum muslimin dari dua sisi. Karena otomatis hal seperti ini biasanya ada yang pro, ada yang kontra. Kalau pro dan kontra tersebut, satunya muslim, satunya kafir, labas masih boleh untuk dilangsungkan. Namun ketika yang pro dan kontra dari sana sama-sama kaum muslimin yang diperebutkan satu kursi untuk kepemimpinan, artinya akan terjadi pertumpahan darah di antara sesama kaum muslimin. Ini pun beliau tidak mengizinkan. Tidak terjadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin di antara pihak yang pro ataupun yang kontra. Fa innal hukama yusawwiruna al-kharijina 'alaihim bi suratil mukharribin al-mufsidin. Alasannya kenapa? Karena pemerintah menggambarkan tentang orang-orang yang kudeta dengan gambaran para perusak dan para perusuh. Nah, setiap orang yang keluar dari pemerintahan yang sah akan dinilai oleh dunia luar bahwasanya mereka adalah pemberontak, separatis, terorisme, ingin menggulingkan kekuasaan yang sah. Al-muhim konotasi jelek. Meskipun barakallahu fikum yang ingin digulingkan adalah tidak sesuai dengan syarat-syarat pemimpin yang muslim. Terakhir kata beliau, wasammat syurutun turaju min kutubina al-ukhra. Di sana masih ada syarat-syarat yang lain, ditengok lagi ke buku-buku kita yang lainnya agar kita sempurnakan nanti apa saja yang beliau bawakan syarat-syarat tentang bolehnya untuk kudeta dari pemerintahan yang non muslim. Beberapa materi yang boleh bawakan dalam satu poin ini, tepatnya poin yang ke-28. Pada pertama kita akan singgung adalah bahwasanya cinta dan benci 6 termasuk hal yang diatur oleh syariat Islam. Nanti pihak-pihak siapa saja yang boleh kita cinta, yang boleh kita benci. Pihak-pihak siapa saja yang wajib kita cinta, wajib kita benci, dan seterusnya. Yang paling pertama adalah bahwasanya wajib bagi kita cinta kepada mereka, namun tidak boleh benci sama sekali Allah dan Rasulnya. Nah, cinta kepada mereka wajib, benci kepada mereka terlarang. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Bahkan ini pembuktian bahwasanya seseorang itu dianggap beriman dengan cintanya dia kepada Allah serta cintanya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ay yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Hadis yang berbunyi, 3 perkara apabila ada 3 perkara tersebut pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya keimanan. Paling pertama Nabi SAW sebutkan, hendaknya dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai selain keduanya. Allah dicintai, Rasul SAW dicintai, tidak boleh untuk dibenci.
Juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Potongan ayat yang terakhir yang kita sebutkan. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman asyaddu hubban lillah. Mereka lebih cinta. Kecintaan mereka lebih kepada siapa? Lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah cinta yang wajib, tak boleh benci kepada beliau. Dalam hadis dengan sanad yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yuhibbu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Tidak dianggap beriman seseorang di antara kalian sampai dia menggiring hawa nafsunya untuk mencintai apa yang aku bawa. Hasratnya, keinginannya, ambisinya. Nah, tertuju kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan membenci mereka, membenci Allah dan Rasulnya, bukti seseorang itu tidak ada keimanan dalam dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Kataballahu la aglibanna ana wa rasuli innallaha qawiyyun aziz." Ini poin pertama, bahwasanya cinta yang wajib serta tidak boleh benci kepada dua pihak, Allah dan Rasulnya, serta apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulnya. Kepada ada pihak yang wajib kita benci, tidak boleh unsur kecintaan kepada mereka, wajib dibenci. Nah, seperti benci kepada iblis alaihi laknatullah, benci kepada jalan-jalan yang dia giring kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Sesungguhnya dia menyeru kelompok-kelompoknya untuk menjadi ashabis sa'ir, menjadi penghuni neraka. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Bukankah aku telah mengambil sumpah janji dari kalian wahai Bani Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kalian tidak menyembah syaitan, sungguh dia adalah musuh yang nyata. Pihak lain yang belum disebutkan di sini selain daripada dua poros pada sisi yang berbeda adalah pihak-pihak yang boleh kita cinta, boleh kita benci, tergantung dari kebaikan serta kejelekan yang ada pada diri mereka, mana yang lebih dominan. Termasuk di sini pemerintah, orang-orang selain apa yang telah disebutkan di depan, orang-orang di sekitaran kita berupa umat manusia yang lainnya, baik itu yang dekat ataupun yang jauh, memiliki hubungan kekerabatan dengan kita ataupun tidak. Orang tua, istri, anak, kerabat, famili, handai tolan, tetangga, kaum muslimin secara umum. Disinilah tempat mereka. Kita mencintai mereka tergantung dari kebaikan yang ada pada diri mereka, kita benci mereka tergantung dari kejelekan yang ada pada diri mereka. Termasuk pihak yang kita singgung, yang sedang kita kaji, mereka adalah pemerintah. Tidak kita benci secara mutlak, tidak kita cintai juga secara mutlak, tergantung dari kebaikan dan keburukan yang ada pada diri mereka. Kebaikan yang ada pada diri mereka seperti apabila mereka kaum muslimin, mereka akan sholat, mereka akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi, bersikap adil dan insaf kepada sesama ar-ra'iyah, membenci mereka ketika mereka menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang insaf.
Nah, ini yang insaf. Inilah keadilan. Karena sebagian kelompok berada pada dua sisi yang berbeda. Pertama, mereka mencintai, betul-betul mencintai tanpa membenci sedikit pun. Yang pernah kita bahas pada buku sebelumnya, kitab sebelumnya, Ma'alimu Da'wati Ahli Sunnah, yang sebagian orang menjuluki mereka adalah penjilat, para penjilat. Datang mendekat ke pemerintah hanya untuk mencari jabatan, posisi, kursi, dan semisalnya. Di sisi lain ada juga yang menempatkan diri mereka di sisi pemerintah, mereka benci. Meskipun ada kebaikan pada diri mereka, dibenci, diperangi, dimusuhi, dikudeta. Ahlu Sunnah wal Jamaah berdiri di tengah-tengah dengan manhaj yang insaf dan adil, bahwasanya pemerintah kita cintai mereka ketika ada kebaikan dari sisi agama, kita membenci mereka ketika ada penyelisihan dari sisi agama. Barakallahu fikum. Sampaikanlah kepada halayak ramai bahwasanya inilah manhaj kita, inilah akidah kita, inilah dakwah kita. Tanpa ada sembunyi-sembunyi di dalamnya. Yang curiga dengan dakwah kita silahkan dengar baik-baik bahwasanya inilah akidah kita. Pemerintah kita cintai mereka ketika ada kebaikan pada diri mereka. Kita pun benci kepada mereka ketika ada penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, mulai dari pusat sampai daerah, yang tinggi sampai yang rendah. Ketika mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, kita bahu-membahu bersama mereka. Mereka jadi front terdepan, kita berada pada barisan belakang. Ketika mereka menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, kami tidak setuju dengan mereka, besar dan kecilnya, sedikit dan banyaknya. Barakallahu fikum. Dalam satu poin ini hendaknya berhati-hati, karena begitu banyak orang yang menyimpang, begitu banyak firqah dan kelompok yang menyimpang karena salah dalam memahami akidah semacam ini. Akhirnya seluruh yang salah dan keliru diterima. Saya mengatakan bahwasanya yayasan, karena kewajiban dari pemerintah harus ditaati, harus diikuti. Kita punya bukti, kita punya hujah bahwasanya yayasan adalah maksiat, menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, mulai dari unsur syirik, kekufuran, bid'ah, kullu bala fihi. Yayasan seluruh bala, seluruh musibah ada di dalamnya. Dalam satu hal ini kita tidak taat kepada mereka. Walau ini pun pengakuan-pengakuan bahwasanya pemerintah mewajibkan harus ada yayasan, walau tidak ada. Sampai sekarang dakwah masih berdiri tegak tanpa ada merongrongnya. Terkadang sebagian kesalahan juga terjadi ketika mereka terlalu membenci pemerintah, sampai-sampai peraturan apapun yang datang dari pemerintah mereka tidak akan pernah taati. Hatta ala mustawa, bahkan sampai pada tingkatan keluar di jalan nggak mau pakai helm, katanya hukum pemerintah togut. Ini ya, hendaknya kita menempatkan diri kita betul-betul berada di tengah-tengah, insaf. Sebagian ikhwan pernah bertanya bagaimana kalau kita berjalan di luar. Semisal menaiki kendaraan, kemudian kita di atas jalan raya yang pemerintah menetapkan peraturan lalu lintas. Apabila kita menyelisihi peraturan lalu lintas tersebut, apakah kita dianggap bermaksiat? Apakah kita dianggap menyelisihi pemerintah, kemudian dihukumi dengan berdosa? Seperti berkendara, kendaraan roda 2 tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, tidak memiliki STNK. Kita kan bahwasanya hal-hal ini tidak pernah ada dalam kitab dan as-sunnah. Namun ketika maslahatnya besar, karena berkendaraan di jalan bukan cuman kita, ada orang lain. Ketika bisa mencelakai orang lain, kita sebabnya kita dapat dosa, bukan karena ini adalah pemerintah yang mewajibkan atau yang semisalnya. Memang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis mengatakan bahwasanya tidak boleh menaiki kendaraan roda 2 atau roda 4 sampai misalnya 100 km per jam atau 150 km per jam. Seandainya pun kita melakukan hal tersebut bukan berarti kita berdosa, tapi ketika ada doror bagi orang lain, barakallahu fikum, dari sisi sinilah
Nah, dari sisi sini bahwasanya hendaknya ada yang namanya peraturan pemerintah untuk mengatur hal tersebut. Karena bukan cuma kita sebagai satu-satunya pengguna jalan raya, ada orang lain. Jemaah tabligh, datang berita dari mereka ketika mereka berkendara, wala helm, wala SIM, wala STNK, wala plat nomor menempel di motor mereka. Ketika kita tanya, mana surat-surat? Mereka keluarkan Arba'in Nawawiyah, ini SIM-ku. Arba'in Nawawiyah bilang SIM. Pada sebagian keadaan demikian. Padahal hakikatnya mereka lah khawarij. Mereka lah khawarij. Tidak taat dengan aturan pemerintah. Padahal hal semacam ini tidak ada doror dibuat. Meskipun maksiat, barakallahu fikum. Tanggung jawab kalau seandainya pun kendaraan ditilang, diambil, disita dikarenakan tidak lengkap surat-suratnya. Setelah beliau terangkan kepada kita bahwasanya pemerintah merupakan salah satu pihak yang di dalamnya terdapat momen cinta dan benci kepada mereka sesuai dengan kadar baik dan buruknya, beliau singgung tentang hal yang berikutnya bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah tidak membolehkan khuruj, tidak membolehkan kudeta. Tidak membolehkan kudeta. Hal ini terlarang dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah potongan hadis datang dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Illa antara kufran bawahan indana fihi minallahi burhan. Bahwasanya tidak boleh untuk keluar dari pemerintahan yang sah kecuali syarat pertama adalah beliau sebutkan kepada kita di sini, ini datang dari hadis, kecuali mereka kafir. Ini pertama. Kemudian kekafiran mereka tersebut bukan cuma sekedar laporan, tapi memang bukti jelas ada kufron bawahan. Kufron bawahan. Jadi kufur yang nyata, yang jelas, tidak ada kerancuan di dalamnya. Dari bukti-bukti yang bisa kita mengkafirkan mereka. Seperti dia beragama Yahudi, seperti dia beragama Nasrani, seperti dia pemahaman syirk. Sujud kepada berhala dan semisalnya. Selain itu juga bahwasanya dibolehkan untuk kudeta pada keadaan demikian. Yang berikutnya disebutkan juga dalam hadis bahwasanya kita punya tanggung jawab di hadapan Allah ketika kita ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kita siap dengan jawaban kita. Bukan istilahnya lempar batu sembunyi tangan. Kita yang lakukan kaum muslimin yang mendapatkan dorornya. Ketika ditanya di hadapan Allah enggak tahu. Akhirnya menjawab dengan jawaban la adri sami'tun nasa yaqulu syai'an faqultu. Barakallahu fikum. Kemudian syarat yang kedua, yang pertama tadi kekufuran yang nyata ada pada diri pemerintah. Meninggalkan sholat atau yang semisalnya, bukti-bukti mereka adalah kafir. Yang kedua adalah bahwasanya ketika kudeta berlangsung kaum muslimin mampu. Ini prediksi ketika kudeta berlangsung bahwasanya mampu, pada sebagian rekaman yang lain juga milik beliau Syekh Mukbir rahmatullahi alaih. Yakin 100% akan berhasil kudeta tersebut. Ketika hanya prediksi kemenangan dan kegagalan dari kudeta tersebut tidak sampai 100%, misalnya hanya kemenangan 75%, kegagalan 25%, beliau tidak mengizinkan akan hal tersebut. Yakin betul-betul 100%. Karena kita nggak pernah bisa memastikan mana yang dari kudeta tersebut kemungkinan manisnya kah atau pahitnya yang Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan. Kalau cuma menerka-nerka dan tidak yakin, tidak mampu, hal ini pun gugur pembolehan akan kudeta tersebut. Syarat yang berikutnya yang tak kalah penting juga boleh sebutkan kepada kita di sini bahwasanya jangan sampai di antara pihak yang mungkin ada pro ada kontra ternyata dari sama-sama kaum muslimin.
Akhirnya dua kandidat yang kita ingin calonkan punya kita kaum muslimin, pemimpin yang muslim, satunya yang kafir, ternyata yang naik adalah kafir. Nah, kita nempuh jalan kudeta. Ternyata dari pro dan kontra, hanya untuk memperebutkan satu kursi tersebut, ternyata kaum muslimin sebagai korban dari perebutan kekuasaan tersebut. Ini pun beliau tidak menginginkan. Karena darah kaum muslimun meskipun cuma satu orang saja begitu bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada sebuah kisah datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia pernah melihat kepada Hajar Aswad yang menempel di Ka'bah, Yamaniyah. Sambil mengatakan bahwasanya wallahi innaki a'zamu indallah walakinnal muslima a'zamu indallahi minki. Laula ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabbalak ma qabbaltuki. Qabbalaki ma qabbaltuki. Kata Ibnu Umar bahwasanya demi Allah engkau memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sambil menunjuk kepada Hajar Aswad yang di Ka'bah. Namun seorang muslim lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada engkau. Kalau disebutkan alasan bahwasanya seandainya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, niscaya aku pun tidak akan pernah mau mencium engkau. Nah, mencium Hajar Aswad adalah bentuk ibadah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumnya. Namun kan dia memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata kaum muslimin memiliki derajat lebih daripada itu. Ya, artinya darah kaum muslimin sangatlah berharga, tidak boleh untuk ditumpas dengan perkara yang sepele. Hadis Ibnu Abbas dalam sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haram ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Hal ballagtu?" Kata beliau, sesungguhnya darah-darah kalian haram, harta-harta kalian haram, kehormatan-kehormatan kalian haram sebagaimana haramnya negeri ini, bulan ini, hari ini. Nah, darah kaum muslimin haram untuk ditumpas. Harta kaum muslimin haram untuk dirampas. Kehormatan kaum muslimin haram untuk dicela dan dihina. Dalam hadis yang serupa juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalas. Tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpas kecuali dengan 3 perkara. At-thayyibuz zani, an-nafsu bin nafsi, at-tariku lidinihi, al-mufariqu lil jamaah. Yang pertama adalah dirajam. Seorang yang bosan pernah menikah kemudian dia berzina, dirajam, dihalalkan darahnya. Yang kedua, balas membunuh, kisos, ketika dia membunuh seseorang dibalas juga dengan membunuh, dihilangkan nyawanya karena dia menghilangkan nyawa orang lain. Yang ketiga adalah murtad dari agama Islam, meninggalkan jamaah kaum muslimin. Selain daripada itu tidak. Dan ini tidak termasuk salah satu di antaranya, bahwasanya seandainya pun memperebutkan satu kursi kepemimpinan namun mengakibatkan korban berjatuhan dari kaum muslimin sendiri dari kedua belah pihak, hal tersebut beliau tidak mengizinkannya. Syarat yang lain yang juga beliau sebutkan pada buku-buku beliau yang lainnya, namun tidak boleh sebutkan di sini. 6. Jangan sampai nama agama Islam yang tercoreng. Jangan sampai nama agama Islam yang tercoreng. Terjadi pemberontakan, terjadi kudeta. Ketika ditanya siapa pelakunya, ternyata kaum muslimin yang mengatasnamakan agama Islam. Yang mengatasnamakan agama Islam. Akhirnya mereka jadi kambing hitam. Agama Islam menjadi kambing hitam. Kalau seandainya di atas al-haq, tapi kalau di atas kebatilan, apalagi menyelisih syariat-syariat yang beliau telah sebutkan sebagainya di depan tadi, ini yang tidak dibolehkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh sebagian orang-orang munafik karena begitu kejinya lisan-lisan mereka, begitu jeleknya tangan-tangan mereka menyakiti dan mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dengan alasan ini saja boleh untuk dibunuh. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adaban muhina."
Ancaman dari Allah bagi orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya. Menghina Allah dan menghina Rasulnya. Ini terjadi dari orang munafik. Namun ketika Umar bin Khattab berencana untuk membunuh mereka, Nabi SAW mengatakan bahwasanya la alla yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Tidak, jangan sampai orang-orang di luar sana mengatakan, memperbincangkan bahwasanya Muhammad membunuh sahabat dia sendiri. Orang munafik dengan kemunafikan yang ada dalam dada mereka, tapi menampakkan keislaman dengan satu alasan inilah, karena dia mengatasnamakan seorang muslim tidak boleh untuk membunuh dia. Kenapa? Akan membuat nama agama Islam tercoreng. Nah, dengan demikian berapa syarat yang telah kita sebutkan di depan? Paling pertama adalah apa yang paling pertama? Dibolehkannya kudeta. Nah, pemimpin dari kalangan orang kafir, kekafirannya pun kafir yang nyata dan jelas, bukan cuma sekedar sangka, duga, kira, tapi betul-betul kafir yang nyata. Diikutkan dalam poin yang satu ini juga bahwasanya kita memiliki jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya pada hari kiamat. Syarat yang kedua, nah, mampu dan yakin 100% bahwasanya kudeta ini akan berhasil. Kalau cuma 75 banding 25, nah 75 berhasil, 25 gagal, atau malah kebalikannya, 25 berhasil, berikutnya 75 gagal, lebih-lebih lagi tidak diizinkan oleh beliau. Yang berikutnya adalah bahwa jangan sampai terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin, sesama kaum muslimin dari kedua belah pihak, yang mungkin ada pro, ada juga yang kontra. Tambahan yang terakhir dari kita juga bahwa, nah, jangan sampai nama Islam yang tercela. Barakallahu fikum. Sebenarnya beliau isyaratkan kepada kita di sini, namun dengan bahasa yang tadi telah kita baca. Fa innal hukam yusawwiruna al-khawarijin 'ala bi suratil mukharribin al-mufsidin. Di sini terdapat. Karena pemerintah menggambarkan setiap orang yang kudeta dengan gambaran atau potret perusak dan perusuh. Nah, akhirnya nama Islam yang jelek, tercela. Dan ini terjadi. Barakallahu fikum. Silakan tengok sendiri bahwasanya begitu jelek nama Islam di bangsa barat. Dunia barat sana mengenal kalau menyinggung tentang Islam, kelas yang mereka tahu adalah Islam adalah terorisme. Jadi ketika terdengar nama Islam merupakan hal yang fobia dari bangsa barat. Bukan cuma bangsa barat, bahkan bangsa timur pun mengetahui akan hal tersebut. Pelaku pengeboman ternyata ditengok agama Islam. Nah, bom bunuh diri ternyata ditengok pelakunya juga ber-KTP Islam. Pelaku pengeboman di gereja-gereja juga ternyata ketika ditengok adalah mengatasnamakan diri agama Islam dan semisalnya. Al-muhim nama Islam sebagai kambing hitam. Begitu murahnya agama Islam dijadikan sebagai korban. Setelah alasan-alasan yang beliau sebutkan kepada kita pada poin ini, barakallahu fikum. Nah, kenapa gerangan tidak boleh untuk kudeta? Terdapat anjuran dari Nabi SAW untuk bersabar ketika mendapati pemerintahan yang bertindak semena-mena, lalim, dolim, diktator. Sebagian tabi'in mengeluh kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mereka dapati dari sebagian pemerintahan yang diktator ketika itu, semacam Hajjaj bin Yusuf. Anas bin Malik memberikan mereka nasihat bahwasanya sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Nam, isbiru hatta talqauni alal haud." Bersabarlah kalian dengan pemerintahan yang dolim sampai kalian bertemu bersama aku di telagaku, yakni di hari kiamat. Dianjurkan oleh Nabi SAW untuk bersabar. Dalam hadis Abu Dar radhiyallahu an, wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. Meskipun pemerintah memukul pundak kalian dan merampas harta kalian, tetap dianjurkan untuk bersabar. Seandainya pun pemerintahan dari kalangan mungkin orang-orang yang tidak layak, tidak pantas, juga telah datang nasihat dari Nabi SAW dari hadis Irbad bin Sariyah.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bi taqwallah was-sam'i wat tha'ah wa in ta'ammar 'alaikum abdun habasyi." Kata beliau, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta dengar dan taat kepada para pemimpin. Meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak hamba sahaya dari negeri Habasyah. Habasyah adalah negeri yang notabene-nya memiliki kasta yang rendah, kulit hitam. Nah, kemudian budak. Al-muhim kasta yang rendah. Hanya saja ketika mereka diangkat menjadi pemimpin, Nabi SAW menganjurkan untuk tetap taat dan dengar. Karena buah hasil dari kudeta, buah hasil dari merongrong pemerintahan yang seakan terjadi kerusuhan yang mungkin akan lebih besar fitnah yang akan timbul kepada kaum muslimin dibanding dengan pemerintahan yang sah yang masih berdiri dengan penegakan hukum. Nah, para ulama zaman dahulu memberikan nasihat kepada kita bahwa bersabar terhadap pemimpin yang sah meskipun zalim masih lebih ringan daripada hidup tanpa pemimpin. Ketika tidak ada pemimpin, buah hasil dari kudeta, vakum pemerintahan, tidak ada penegakan hukum. Akhirnya apa yang terjadi? Kerusuhan, pembunuhan, penculikan, perampokan. Seluruh maksiat tegak berdiri tanpa ada yang menegakkan hukum, tanpa ada yang mengadili, tanpa ada yang menangkap penjahat. Nah, buah hasil dari apa? Daripada kudeta yang akhirnya membuat kevakuman dalam pemerintahan yang sah. Makanya apa yang telah dinasihati oleh para ulama kita, barakallahu fikum jami'an, berlandaskan kitab dan as-sunnah adalah sesuatu yang sangat tepat. Bahwa pemerintah, kita benci mereka dikarenakan kejelekan yang ada pada diri mereka. 6. Kita cintai mereka dikarenakan apa yang ada pada diri mereka berupa kebaikan. Tidak boleh untuk keluar atau kudeta kecuali dengan syarat-syarat yang telah kita kaji di depan. Barakallahu fikum jami'an. Allah Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dunia dan akhirat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.